Saya memberikan dukungan kepada 4 pilar utama transformasi tadi, Pak. Di mana transformasi pelayanan tadi? Services transformation tadi. Nggak layak dong kita kita ambil benchmark antara Lion dengan Garuda, jauh, Pak. Lebih unggul lagi Garuda karena full service di Garuda. Saya memberikan dukungan pada Citylink. Tetap tadi pagi saya berangkat dari Kuala Namu 5.40 on time. Kami sudah di pesawat 5.20. Bagus pelayanan Citylink hari ini. Tetap on time. Nah, ini yang kita inginkan, transformasi pelayanan tadi, Pak. Kalau rugi, ya saya bisa tutup mata, Pak. Terima kasih pimpinan anggota Komisi 6 yang kami banggakan, kami hormati. Jajaran Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Selamat Pak Dirut ya, menduduki posisi sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Semoga amanah yang diberikan oleh atas nama dan antara, atas nama negara, dapat membawa kembali Garuda pada posisi terhormat pada positioning kemaskapaian dunia. Saya mencermati perkembangan Garuda dari tahun ke tahun ya, di DPR ini. Sulit rasanya menciptakan positioning Garuda ini sebagai maskapai yang bisa menguntungkan secara profit. Tetapi ya, kita lebih cenderung adalah bagaimana Garuda ini mempunyai positioning ini mencerminkan bahwa Indonesia itu mempunyai maskapai yang unggul. Mempunyai maskapai yang bisa terbang, punya maskapai yang bisa dapat disenangi oleh rakyat Indonesia. Itu diketemukan, Pak. Komitmen daripada negara kita, merah putih tetap berkibar di atas Garuda Indonesia. Komitmen itu dalam beberapa dekade, ya, meskipun pada posisi Garuda Indonesia ini mengalami kerugian, kita tetap memberikan support yang kuat kepada Garuda Indonesia. Hal ini tergantung ya bagaimana manajemen pengelolaan Garuda saja. Komitmen politik kita adalah Garuda harus terbang tinggi. Itu doh. Silih berganti jajaran manajemen itu tidak ada persoalan. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana ini bisa berjalan sesuai dengan roadmap yang disusun di awal. Jangan pergantian manajemen, pergantian roadmap yang disusun bagaimana mengatasi beberapa persoalan Garuda itu. Kalau ini pergantian manajemen berubah lagi terhadap roadmap yang terdahulu, ini akan terus tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Peletakan dasar inilah sesungguhnya yang kita inginkan. Ya. Kalau hari ini dimulai dengan perubahan korporasi terhadap dan antara, nah ini dari kita awali ini, Pak. Apakah Pak Glenn yang akan menempatkan posisi roadmap ini di awal kembali, atau kita kembali pada masa lalu? Kalau kita mengejar keuntungan, saya pikir kita sudah tahu sama tahu bahwa
posisi profit di maskapai ini ya tidak lebih daripada 1-2%. Itu pun kalau pada posisi normal. Tapi ya kami juga menyadari tanpa intervensi negara, maskapai manapun dunia ini tidak ada untungnya. Negara harus hadir karena ini pelayanan. Saya memberikan dukungan kepada 4 pilar utama transformasi tadi, Pak. Di mana transformasi pelayanan tadi? Services transformation tadi. Nggak layak dong kita ambil benchmark antara Lion dengan Garuda, jauh, Pak. Lebih unggul lagi Garuda. Karena full service di Garuda. Saya memberikan dukungan pada Citylink. Tetap tadi pagi saya berangkat dari Kuala Namu 5.40 on time. Kami sudah di pesawat 5.20. Bagus pelayanan Citylink hari ini. Tetap on time. Nah, ini yang kita inginkan, transformasi pelayanan tadi, Pak. Kalau rugi, ya saya bisa tutup mata, Pak. Tetapi manajemennya harus transparan. Kenapa? Ya. Tak ada maskapai dunia ini tanpa intervensi negara. Negara memang benar-benar hadir ini. Kenapa? Ada menyandang Indonesia di situ. Garuda Indonesia. Merah putih. Ini yang kami memberikan. Memberikan dukungan politik kepada Garuda Indonesia. Yang kedua apa? Ya. Sulit rasanya kita ambil benchmark kepada katakan apa ini kan Pelita. Kita mulai dari minus, Pak. Ekuitas kita negatif. Apakah di tangan Pak Glenn ini yang dingin ini bisa ya? Bagaimana memposisikan kembali ya keuangan kita ini ya bisa melakukan restruct ini yang telah dilakukan pada 3 tahun yang lalu ini berjalan dengan baik sehingga memang menghasilkan buah ya. Kalau 23,7 triliun yang ditempatkan dan antara tadi saya pikir terlalu kecil ya untuk menginjek Garuda yang sebesar ini yang akan terbang tinggi. Tetapi kita melihat kemampuan daripada kondisi keuangan itu kita harus maklum. Tergantung bagaimana manajemen Bapak akan mengelola ini. Tangan dingin Bapak yang diharapkan hari ini. Ya. Tangan dingin Bapak dengan beberapa manajemen profesional yang muda-muda ini mampu untuk memberikan supporting ya kepada tangan dingin Bapak tadi. Yang kedua, Pak, ya, bisnis transformasi ini apakah ya mengulangi sejarah lama? Kami tidak ingin yang mengulangi sejarah lama. Karena ya bagaimanapun dengan menempatkan bahwa ini hari ini dalam posisi yang 23,7 ini kan Citylink, Pak. Citylink yang diinjek sekitar 11,2 triliun tadi, yaitu pada posisi 47%. Oke, saya memberikan support ya. Kenapa ya? Ya, harga Citylink dan Garuda hanya selisih sekitar 15% saja. Namun ya, beberapa kali saya mengikuti penerbangan Citylink dalam 2 bulan terakhir ini, itu passengernya hampir rata-rata di atas 80%. Ini cukup baik. Ya, cukup baik. Kalau tadi pagi saya terbang dengan Garuda, itu 40%, Pak. 540 dari Kuala Namu. 40% passenger di situ. Tapi kalau Citylink kelihatannya agak ini. Nah, pilihan bisnis transformasi inilah kami minta kepada jajaran manajemen tadi. Yang selanjutnya, ya, kami ingin paparan disampaikan pada forum Mentomer ini laporan keuangan yang ini kan laporan keuangan kan terkonsolidasi ya Pak antara Garuda Pesero, antara Citylink dengan ini. Coba gambaran terpisah.
kan gitu. Kontribusi Citylink, Pak, terhadap laporan keuangan tadi. Apakah Citylink ini menunjukkan pertumbuhan baik, ya, atau sebaliknya? Karena di sini kami melihat penempatan yang 47% tersebut adalah pada posisi di Citylink. Dan selanjutnya, Pak, ya, terhadap going concern terhadap ke depan. Bapak harus berhati-hati, ya. Pilihan terhadap bisnis transformasi ini, ya, harus berhati-hati. Kenapa? Ya. Kalau pada posisi yang 23,7 triliun ini, ya, ini kan pemeliharaan pada posisi Garuda 37%, ya. Saya pikir, ya, apakah akan lenyap di sini seutuhnya atau, ya, memang bisa membawa pengembangan pada posisi pesawat yang harus di overhaul, di maintenance, ya, menambah ini, Pak, menambah posisi armada yang hari ini mungkin ada beberapa yang grounded. Nah, ini akan bisa normal kembali. Karena kami melihat, ya, penerbangan, ya, di beberapa daerah kelihatannya hari ini banyak didominasi oleh swasta nasional. Dan yang terakhir tentunya kami berharap, ya, ada satu hal, Pak, yang perlu saya mengingatkan terhadap Garuda Indonesia yang off-rate-nya Qatar, ya, Pak. Ya, itu ketika di overhandle ke Garuda ini nyomplang, Pak. Ya, nyomplang dia itu pelayanannya. Nah, nyomplang. Nah, ini yang kita berharap tolong diperbaiki pelayanan pada penerbangan luar negeri yang dioperasikan oleh Garuda. Garuda operate-nya Qatar. Ini jangan sempat nyomplang, Pak. Kita karena memang ada selisih harga, ya nggak banyak, Pak, hanya 5%, ya. Ketimbang Qatar, dibandingkan Garuda Qatar. Tapi nyomplang, Pak. Nah, itu pengalaman 3 bulan yang lalu kita keluar negeri. Itu catatan kami, ya, Pak Glenn dan kawan-kawan dari manajemen, ya. Kita beri dukungan, Pak, ya. Karena kami sangat memahami posisi ekuitas. Kewajiban liabilities kita sangat tinggi, ya. Ya, kita bisa bayangkan 8,29, artinya sekitar 131 triliun yang harus kita tutupi dengan jangka panjang dan pendek, menengah. Ya, tentunya ini, ya, tangan-tangan dingin yang hari inilah yang mungkin diharapkan oleh Danantara kepada Bapak sebagai kelanjutan Indonesia, Garuda Indonesia, dan di tangan Bapak hari ini merah putih. Di tangan Bapak hari ini merah putih. Ini yang kita berikan support, ya, kepada manajemen baru, ya. Semoga ini bisa membawa perubahan. Itu catatan kami, ya, kepada Dirut Tur Utama dan kawan-kawan, ya, Pak Thomas, ya. Ya, tentunya kami berharap akan membawa perubahan. Terima kasih.